gede-gede. Hah? Ya, enggak apa-apa lah, untuk LCD-nya mungkin tambah bagus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati jalannya penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi, bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dengan sia-sia, tetapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang supaya kami bisa mengerti, dan berikan ketundukan. Kalau ada orang-orang yang belum percaya, tolong mereka bisa percaya dan diselamatkan. Yang sudah percaya biarlah ditumbuhkan, diteguhkan, dan bisa dan mau menggunakan bahan ini untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapa. Kami juga sadar setan akan bekerja, kuatkan semua kami menghadapi godaan dan terangnya di dalam untuk apapun. Juga listrik maupun semua peralatan yang kepakai, bahkan cuaca, Engkau kendalikan dan arahkan, supaya tidak mengganggu jalannya acara firman sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah khotbah tentang neraka, bukan yang pendek ya, ini yang penuh full, tetap sudah pernah diberikan, tetapi ini karena panjangnya 24 halaman maka saya pecah menjadi 3. Tapi tadi pagi karena tahu-tahu LCD-nya macet, maka khotbah pertamanya kena cut pada poin terakhir, dan itu harus dipindahkan ke session yang keduanya. Jadi session pertama lebih pendek, session keduanya yang nanti agak lebih panjang. Nah, bisa tidak mau diapakan. Dan ini mau tidak mau mengikuti khotbah pertama tadi ya. Jadi sampai pada titik tadi berhenti ya, sampai saya hentikan sampai di sana. Jadi ini session yang pertama, dan akan ada session yang kedua dan session yang ketiga. Dan khotbah ini dengan tema neraka. Saudara, kita baca ayat ini, Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, upah dosa ialah maut. Ini tentu bukan hanya merupakan akibat atau hukuman terhadap dosa Adam saja, tapi ini hukuman dari dosa setiap orang. Ayat 23 ini mengatakan upah dosa ialah maut. Ya, ini hukuman dari setiap orang. Dan maut ini tidak bisa diartikan hanya menunjuk pada kematian jasmani ya, tetapi juga menunjuk pada kematian kedua atau penghukuman kekal di neraka. Kita baca itu di dalam Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, bagian yang saya garis bawah itu ya, lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang, inilah kematian yang kedua. Sebetulnya menafsirkannya, kematian yang kedua itu adalah lautan api itu. Tapi kalau para saksi Yehova menafsirkan lautan api itu, atau yang Nassim dikenal dengan sebutan neraka itu adalah kematian yang kedua. Jadi lalu mereka artikan itu sebagai dihancur totalkan. Itulah kematian kedua. Jadi neraka itu hancur total, berarti kita musnahkan, itulah. Tapi terbalik ya. Ada kematian pertama, yaitu kematian jasmani, di mana tubuh dan jiwa atau roh itu pisah. Lalu ada kematian kedua, di mana roh dan tubuh itu, tubuhnya belakangan memang dimasukkan ke dalam lautan api ini. Dan itulah kematian yang kedua, masuk neraka. Rohnya masuk neraka dan tubuhnya menyusul pada hari kedatangan Kristus kedua kalinya. Jadi pada akhirnya
seluruh manusia itu masuk ke dalam neraka. Saudara, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang neraka. Yang pertama, saudara, neraka itu diajarkan paling banyak atau paling sering oleh Yesus Kristus sendiri. Ini sesuatu fakta yang mungkin jarang orang memperhatikan, tapi memang nanti akan saya buktikan dengan bacakan ayat-ayatnya. Sebelumnya saya berikan beberapa komentar dari ahli teologi atau penafsir ya. William J. Tishat ini seorang ahli teologi reform, dan dia berkata Yesus Kristus adalah pribadi yang bertanggung jawab untuk doktrin tentang hukuman kekal. Nah, ini komentar dia, tentang neraka ya. Lalu Alan Cole, ini penafsir dari kelompok tafsiran Tyndale, dalam komentarnya tentang Markus 9, 43, 45, 47 itu dia berkata demikian. Tidak ada orang yang pernah berbicara tentang neraka dengan kata-kata yang lebih kuat atau keras daripada anak Allah yang penuh kasih. Saudara, dari kata-kata ini secara implisit bisa diduga ya, bahwa dia menganggap ada banyak orang yang berpikir kalau Yesus itu kasih, atau siapapun pengkhotbah itu penuh kasih, dia tidak akan ngancam-ngancam dengan neraka, tidak akan bicara banyak tentang neraka. Mungkin dia akan lebih banyak bicara tentang berkat, mungkin dia akan lebih banyak bicara tentang surga, tapi dia tidak akan bicara tentang neraka. Tapi orang ini memberikan komentar sebaliknya, saudara. Tidak ada orang yang pernah bicara tentang neraka dengan kata-kata yang lebih kuat, lebih keras daripada anak Allah atau Yesus. Padahal Yesus itu penuh dengan kasih. Jadi saudara, penuh dengan kasih sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang itu bicara banyak tentang neraka. Justru dia bicara banyak tentang neraka supaya orang tidak masuk neraka. Kan itu tujuannya. Dan kalau itu tujuannya, jelas itu justru kasih, saudara. Kalau itu tidak kasih, ya cilaka. Tidak dibicarakan, terus bicara surga. Dan orang tidak, senang terbuai dengan ajaran tentang surga, banyak ngerti tentang surga. Mati tahu-tahu dia masuk neraka. Loh, aku nggak pernah tahu loh tempat ini. Dan aku nggak pernah tahu bagaimana terhindar masuk ke sini. Apakah kasih kalau orang tidak bicara tentang neraka? Menurut saya justru tidak ada kasih sama sekali, saudara. Tadi saya dalam acara sharing bicara tentang acara TV yang berjudul Doctor in the House ya. Dan dokter ini sudah saya ceritakan masuk ke rumah-rumah orang yang sakit. Biasanya sakit yang aneh-aneh ya. Dan kadang-kadang bahkan cukup sering dia tinggal, nginep ya, di rumah orang itu untuk melihat kegiatan sehari-hari dia itu apa, makanan sehari-hari itu apa, olahraga ya atau tidak, jam tidurnya, semua diperhatikan. Dan dia lalu ambil kesimpulan. Dan apa penyebab penyakitnya bisa dilihat dari dia memperhatikan kehidupan mereka itu. Nah, yang sering atau kadang-kadang terjadi, saudara, katakanlah yang sakit itu yang istri ya, dia datang ke sana untuk mengawasi istri. Tapi otomatis dengan dia ada di sana, dia melihat juga apa yang suami lakukan. Suaminya makan apa, katakanlah minum bir atau ngerokok atau ini atau itu. Dan dia ngomong tidak pakai tanggung-tanggung. Ini orang Inggris, saudara ya. Memang dia sebetulnya bukan orang Inggris asli. Kalau dilihat tampangnya sih orang India kayaknya. Tapi dia tinggal di Inggris dan ini acara dari Inggris. Dia ngomong pelan-pelan, saudara, orang barat kalau ngomong, saudara. Kamu melakukan begini ini, kamu sangat berbahaya, risiko mati, kena jantung, kena stroke dan macam-macam. Ngomong tahun-tahun. Saudara, apakah itu tidak kasih? Kalau tidak ngomong justru tidak kasih, saudara. Kalau tidak ngomong, orang akan melanjutkan gaya hidupnya yang salah, dan dia tahu-tahu kena stroke dan sebagainya. Itu bencana terburuk yang luar biasa. Dan dia ngomong, tujuannya orang takut. Emang menjadi takut orangnya. Tapi dengan takut dia mengubah gaya hidupnya. Akhirnya kondisinya membaik dan sebagainya. Jadi saudara, sama dengan neraka. Nggak saya bicarakan. Orang nggak takut, ayem-ayem saja. Tahu-tahu masuk di sana. Apakah itu kasih? Jauh lebih kasih berbicara banyak tentang neraka. Tapi saudara, cari di gereja mana dan cari pendeta mana,
berapa banyak mereka bicara tentang neraka dan berapa detail mereka bicara tentang neraka. Seingat saya nggak pernah dengar, saudara, orang bicarakan satu khotbah apalagi berseri seperti semua tentang neraka. Nggak ada. Paling ngomong sedikit ada. Tapi kalau satu topik khusus tentang neraka, saya belum pernah dengar. Dan saya heran kenapa enggak. Itu topik yang sangat penting, yang harusnya semua hamba Tuhan bicarakan itu di gereja masing-masing secara cukup sering, supaya orang-orang itu menjadi takut dan lalu percaya kepada Kristus untuk menghindari neraka tersebut. Jadi membicarakan itu, seperti Yesus yang kasih membicarakan, kita juga harusnya membicarakan. Komentar selanjutnya, saudara, dari Pulpit Commentary. Teks dari mana kata-kata ini dipilih merupakan teks yang keras. Jadi tetap komentar yang sama tentang teks yang sama, Markus pasal 9 itu ya. Tetapi itu diucapkan oleh guru yang lembut, yang tidak akan mematahkan buluh yang terkulai. Buluh terkulai dia tidak akan patahkan, saudara. Orang Kristen yang sudah kiwil-kiwil dia tegakkan, lembut, sabar. Tapi kalau bicara tentang neraka, guru yang lembut ini mengeluarkan kata-kata yang luar biasa kerasnya. Lagi-lagi, saudara, ini tujuannya justru kasih, justru supaya orang tidak masuk ke neraka. Jadi Yesus yang penuh dengan kasih bicara banyak tentang neraka. Sekarang, saudara, saya akan buktikan itu ya. Kalau kita membaca ayat-ayat tentang neraka di dalam Alkitab, maka mayoritas yang sangat besar, mungkin sekitar 80-90% atau lebih dari ayat-ayat yang bicara tentang neraka dalam Alkitab diucapkan langsung oleh Yesusnya sendiri. Kita akan lihat ayat-ayatnya ya. Kita baca satu persatu. Ini bukan semua contoh, tapi cukup banyak contoh. Pertama, Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Pasti ini neraka. Dan Yesus yang ucapkan. Kedua, Matius 11 ayat 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Dan jika di Sodom terjadi mujizat dan sebagainya. Saudara, kata dunia orang mati di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah Hades. Jelas kalau kita lihat kok ayatnya dikontraskan dengan langit atau surga. Saya sudah pernah mengatakan ya, di dalam Yunani maupun Ibrani, langit dan surga disamakan. Syamayim di dalam Ibrani, Uranos di dalam Yunani. Bisa langit bisa surga. Ingat membedakan sky dan heaven. Indonesia membedakan langit dan surga, tapi Ibrani dan Yunani menyamakan. Saya kira ini tidak cocok diterjemahkan langit, lebih cocok diterjemahkan surga. Dinaikkan sampai ke surga, itu ditangkal, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Dikontraskan dengan surga, dan karena itu harus diartikan sebagai neraka. Tidak bisa tidak. Dalam ayat ini, kata dunia orang mati, bahasa aslinya Hades, harus diartikan sebagai neraka. Saudara, memang Seol atau Hades saya sudah berulang kali ajarkan, punya 3 kemungkinan arti. Keadaan kematian, kuburan, atau neraka. Jadi yang mana dipilih, konteksnya menentukan. Nah, karena di sini dikontraskan dengan surga, aneh kalau diambil kuburan atau keadaan kematian. Maka harus dipilih arti yang ketiga, yaitu neraka. Dan saudara, orang yang pergi ke surga memang seringkali dinyatakan sebagai naik atau diangkat. Misalnya Elia, ya, Yesus, juga Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 2 dan 4 dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang masuk neraka sering dinyatakan dengan kata atau istilah turun atau diturunkan. Seperti dalam Matius 11 ayat 23 ini. Padahal saudara, naik dan turun itu kemana, saudara? Kalau bumi ini bulat, saudara ya. Orang yang di sini mengatakan turun itu ke sini, naik ke sana. Lah orang yang di sini naik ke sini, turunnya ke sana, kan terbalik. Jadi saudara, sebetulnya istilah yang sangat subjektif, tergantung orangnya ada di mana sebetulnya. Tapi saudara, Alkitab tidak ngurusi hal seperti itu. Memang tidak bicara secara precise, persis begitu secara scientific, tidak.
Tapi pokoknya kalau ke surga itu naik atau diangkat, ke neraka turun atau diturunkan. Jadi sudah jelas di sini dia berbicara tentang neraka. Dan laki-laki yang mengucapkan ayat ini adalah Yesus. Ayat yang ketiga, Matius 13 ayat yang ke-24. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Itu laki-laki Yesus yang mengatakan, dan di sini ada api, ratapan, kertak gigi, sakit pasti. Matius 13 ayat 50, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Laki-laki diucapkan Yesus. Yang kelima, Matius 22:13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rantap dan kertak gigi. Lalu yang keenam, Matius 25 ayat 41, anyala dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, anyala dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Yang ketujuh, Matius 25 ayat 46, dan mereka yang akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Saudara, dua ini jelas bicara tentang neraka. Yesus yang ngomong lagi-lagi. Yang ke-8, teks yang cukup panjang dari Markus pasal 9 ayat 43 sampai dengan 48. Bagian yang saya tulis dengan huruf tipis dan warna hijau, yaitu ayat 44 dan 46, itu ada dalam tanda kurung tegak di dalam LAI. Dan itu menunjukkan bahwa bagian itu diragukan keasliannya. Ada manusia yang punya, ada yang tidak. Tapi tidak masalah saudara, karena ayat 48-nya yang sangat mirip dengan ayat 44 dan 46 itu asli, tidak di dalam tanda kurung tegak. Jadi tidak masalah, saya tetap akan bacakan semua ya. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, enggaklah, karena lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan tangan kudung daripada tangan utuh buang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan api yang tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, enggaklah, karena lebih baik kau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan api yang tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Cara ulat bangkainya tidak mati, apinya tidak padam. Untuk apa kalau masuk neraka itu sementara? Jelas ini menunjukkan hukuman neraka itu kekal ya. Jadi orang yang bilang sementara, saya tidak percaya omong kosong itu. Masuk neraka, sekali masuk so tidak akan pernah keluar. Dan sini saudara, ada api, ada ulat bangkai dan sebagainya, begitu mengerikan. Yang mengucapkan laki-laki adalah Yesus yang penuh dengan kasih. Karena kita masuk dalam poin ke-9. Ini cerita tentang Lazarus dan orang kaya dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 26. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Betulnya dada Abraham, bukan pangkuan ya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia tidak sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanlah aku, suruh Lazarus supaya mencelupkan ujung jari dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa kau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Saudara, dalam ayat 23 itu ada kata-kata alam maut. Itu juga dalam bahasa Yunani-nya adalah Hades. Kadang-kadang kebanyakan diterjemahkan dunia orang mati, sudah Hades ataupun Seoul ya. Seoul dalam PL, Hades dalam PB. Kebanyakan diterjemahkan dunia orang mati. Tapi kadang-kadang seperti di sini diterjemahkan alam maut. Dan laki-laki saudara, saya sudah katakan bisa 3 arti. Keadaan kematian, kuburan, neraka. Dilihat dari konteksnya, dia begitu menderita, ada api, tidak bisa kuburan atau keadaan kematian, tidak masuk akal. Ini jelas menunjuk kepada neraka. Jadi saudara, orang kaya disiksa, kesakitan, minta air dari kasih, begitu mengerikan. Yesus laki-laki yang penuh kasih itu yang mengucapkan seluruh teks ini ya.
Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-10. Mulai poin ke-10 ini semuanya ayatnya dari kitab Wahyu. Saudara, kitab Wahyu itu firman yang Yesus berikan kepada Rasul Yohanes, maka bisa tetap dikatakan Yesus yang mengatakannya secara langsung. Ya, dan ini beruntun beberapa ayat dari kitab Wahyu. Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Saudara, mengerikan ya. Tidak ada henti-hentinya. Sakitnya itu terus menerus, siang malam, tidak ada berhenti-berhenti, disiksa terus. Yesus yang penuh kasih yang mengucapkan. Teks ayat yang ke-11 Wahyu 19 ayat 20b. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Yang ke-12 Wahyu 12 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Dan yang ke-13 Wahyu 21 ayat 8. Saya baca hanya bagian akhirnya saja. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya saudara, cukup banyak 13 ayat, dan saya bisa memberikan lebih banyak lagi sebetulnya kalau mau. Jelas bahwa Yesus memang paling banyak, paling sering bicara, mengajar, boleh dikatakan mengancam tentang neraka. Karena saudara, jangan pernah mengatakan bahwa mengajarkan atau berkhotbah tentang neraka merupakan suatu tindakan yang tidak kasih. Kecuali saudara berani mengatakan bahwa Yesus itu tidak kasih, jangan sekali-kali mengatakan kata-kata itu ataupun percaya pada kata-kata itu. Orang yang bicara tentang neraka, orang yang mengajar tentang neraka, tidak punya kasih. Yang punya kasih bicara tentang surga. Kalau omong kosong itu benar, Yesusnya tidak kasih. Dan saudara, itu jelas tidak mungkin bisa diterima. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang kedua ya. Sejarah atau asal usul dari kata neraka. Saudara, dalam perjanjian lama tidak ada kata yang secara khusus berarti neraka. Seperti tadi sudah saya katakan, biasanya digunakan kata Ibrani Seol, yang di dalam bahasa Yunani-nya Hades, ya, kalau dalam Ibrani-nya Seol. Nah, kata ini bisa berarti keadaan kematian, kuburan, atau neraka, dan konteks harus menentukan arti yang mana yang dipilih. Tidak pernah ada satu ayat pun dalam PL maupun PB di mana Seol atau Hades menunjuk pada suatu tempat netral, tempat penantian. Orang mati nunggu sana, tidak masuk surga, tidak masuk neraka, tempat penantian. Saya tidak percaya ada ayat seperti itu. Yang bilang ada, tolong tunjukkan kepada saya ayatnya. Saya sudah cari, pelajari dalam banyak ayat, tidak ada satupun ayat seperti itu. Kalau itu merupakan tempat netral, diartikan kuburan atau keadaan kematian, semua orang akan mati, semua orang masuk kuburan. Kalau itu berupa ancaman, harus diartikan neraka. Jadi konteks menentukan yang mana pilih. Dalam perjanjian baru, padan katanya adalah Hades, yang juga bisa berarti sama persis seperti Seol. Tapi dalam perjanjian baru ada kata khusus. Kalau perjanjian lama tidak ada. Dalam perjanjian baru ada kata khusus untuk neraka, yaitu Gehenna. Dalam Markus 9 ayat 43-48, kata Gehenna ini muncul 3 kali, yaitu dalam ayat 43, 45, dan 47. Dan saudara, William Hendrickson mengatakan bahwa kata Gehenna diturunkan dari kata bahasa Ibrani. Jadi biarpun ini munculnya dalam perjanjian baru seakan-akan ini kata Yunani, sebetulnya bukan. Asal usulnya adalah kata bahasa Ibrani Gehinnom. Dalam Yosua 15 ayat 8 dan Yosua 18 ayat 16, saya akan bacakannya. Yosua 15 ayat 8. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng dan sebagainya. Lalu Yosua 18 ayat 16, selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang ditentangkan lembah Ben Hinnom, dan terusnya. 2 ayat mengandung kata Ben Hinnom. Saudara, kata Gehinnom
Tadi Gehenna dari Gehinom. Gehinom merupakan singkatan dari Ge dan Hinom. Artinya saudara, Ge ben Hinom itu the valley of the son of Hinom, lembah dari anak atau putra Hinom. Saudara, ini merupakan suatu tempat di sebelah selatan Yerusalem, dan di tempat itu terjadi sesuatu yang mengerikan. Apa? Ahaz, Raja Ahaz. Raja Ahaz itu ayah dari Hizkia, dan Raja Manasye. Manasye ini anak dari Hizkia. Jadi di sini Hizkia orang saleh ya, diapit oleh bapaknya yaitu Ahaz maupun anaknya Manasye yang dua-dua orang bejat. Dan dua bejat ini mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban kepada dewa Moloch. Di dalam 2 Raja 16 ayat 3, 2 Raja 21 ayat 6, 2 Tawarikh 28 ayat 3, dan 2 Tawarikh 33 ayat 6. Saya tidak akan bacakan, sudah bisa baca sendiri. Nah, Raja Yosia yang saleh, Raja Yosia ini cucu dari Manasye. Jadi jahat, jadi saleh, jahat lagi, saleh lagi. Ya, ini aneh saudara, bisa saleh jahat, saleh jahat. Nah, Raja Yosia ini menyatakan tempat itu sebagai tempat yang najis. 2 Raja 23 ayat 10. Dan Yeremia juga memberikan kutukan terhadap tempat itu dan menjadikannya sebagai kuburan. Yeremia 7 ayat 32 dan 19 ayat 6. Kita akan baca 3 ayat ini ya. 2 Raja 23 ayat 10. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Sekarang Yeremia 7 ayat 32. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat jadi kuburan. Ya. Lalu Yeremia 15 ayat 6, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan lagi disebut Tofet dan lembah Ben Hinom, melainkan lembah pembunuhan. Nah saudara, lalu ada satu komentar yang menarik tentang kata Gehenna dari Willem Barclay. Willem Barclay sudah saya katakan ya, orang ini liberal memang. Kalau urusan mujizat sudah jangan baca tafsirannya dia, mesti tidak karu-karuan. Tapi urusan latar belakang dan bahasa dan sebagainya, dia biasanya bagus. Dan tentang kata Gehenna ini dia memberikan komentar yang bagus ya. Dia mengatakan demikian saudara. Ini itu maksudnya kata Gehenna ya, merupakan sebuah kata yang mempunyai sejarah. Ini merupakan suatu bentuk dari kata Hinom. Lembah Hinom merupakan suatu jurang di luar kota Yerusalem. Tempat ini mempunyai masa lalu yang jahat. Ini adalah lembah di mana Ahaz pada masa yang lalu mendirikan penyembahan api dan pengorbanan anak-anak kecil dalam api. Ia membakar juga korban di lembah Ben Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. 2 Tawarikh 28 ayat 3. Ibadah kafir yang mengerikan itu juga diikuti oleh Manasye. 2 Tawarikh 33 ayat 6. Karena itu lembah Hinom, Gehenna, merupakan adegan dari salah satu kejatuhan yang mengerikan dari Israel ke dalam kebiasaan-kebiasaan kafir. Dalam reformasinya, Yosia menyatakannya sebagai tempat yang najis. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. 2 Raja 23 ayat 10. Pada waktu lembah itu telah dinyatakan sebagai najis dan telah diperlakukan sebagai najis, maka tempat ini dikhususkan sebagai tempat di mana sampah dari kota Yerusalem dibakar. Tadi ada kuburan, sekarang ini ngomong lain, tempat sampah, kayak TPA ya, tempat pembuangan akhir atau apa namanya ya. Nah bayangkan kalau pergi ke TPA itu segala macam yang busuk, set dan sebagainya itu pasti di sana, tikus dan sebagainya masih banyak. Sekarang saya lanjutkan komentar Barclay. Sebagai akibatnya adalah bahwa tempat itu menjadi tempat yang kotor dan berbau busuk,
di mana ulat yang menjijikkan berkembang biak pada sampah itu, dan yang berasap dan membara atau menyala pada setiap saat seperti tempat pembakaran sampah yang luas. Tentu bukan semuanya menyala. Kalau semuanya menyala ya ulatnya mati semua. Tapi sebagian menyala, sebagian yang masih belum terbakar, di sana ada ulat dan sebagainya. Ini penuh dengan ulat, mungkin tikus, mungkin segala macam binatang yang ada karu-karuan, dan api juga ada. Saya lanjutkan. Karena semua ini, Gehenna menjadi suatu jenis dari tipe atau simbol tentang neraka, tempat di mana jiwa-jiwa orang jahat akan disiksa dan dihancurkan. Itu digunakan seperti itu dalam Talmud. Orang berdosa yang berhenti dari kata-kata hukum Taurat, jadi maksudnya berhenti belajar Taurat, berhenti percaya Taurat gitu ya, pada akhirnya akan mewarisi Gehenna. Kitabnya Yahudi sudah mengatakan seperti itu ya. Demikianlah maka Gehenna menjadi tempat penghukuman. Dan dalam pikiran setiap orang Israel, kata itu menimbulkan gambaran yang paling menyeramkan dan mengerikan. Ya saudara, sudah kuburan, lalu tempat buang sampah, tidak karu-karuan, banyak ulat, api dan sebagainya. Inilah yang disebut Gehenna, dan ini jadikan simbol atau tipe dari neraka. Dan selalu saudara ya, kalau tipenya sudah mengerikan, aslinya akan lebih mengerikan. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang ketiga. Neraka merupakan suatu tempat yang nyata dan betul-betul ada. Mengapa saya tekankan ini? Pertama, karena ada kelompok-kelompok sekte-sekte yang tidak percaya adanya neraka, seperti saksi Yehova, dan nanti kita akan bicarakan itu. Kedua saudara, ada dulu satu dosen stris yang tidak percaya bahwa neraka itu adalah suatu tempat. Dia percaya neraka, tapi neraka dia katakan sebagai suatu kondisi keadaan, bukan suatu lokasi. Dan sampai dosen stres dikumpulkan mengadakan pembicaraan berkenaan dengan itu, dan saya debat dia tidak punya ayat belas. Saya memberikan ayat yang nanti akan kita bacakan dari Yohanes pasal 14. Kalau surga itu tempat, neraka itu pasti juga tempat ya. Jadi saudara tetap ngotot, tapinya tidak punya dasar, tapi tetap ngotot. Dan saya pikir tidak ada gunanya kalau orang sudah tidak punya dasar, tidak bisa jawab argumentasi saya, tetap ngotot. Saya bilang, tidak usah kita bicarakan terus, apa gunanya bicarakan terus. Orang ini tidak tahu doa Alkitab. Saya tidak hormati orang itu babar belas saudara. Dan saya ngomong terang-terangan, kalau kamu yang tidak mau tunduk sama Alkitab, tidak usah debat. Buat apa debat? Dia memang bukan cuma dalam hal ini, tok tidak karu-karuan, dalam banyak hal ajarannya tidak karu-karuan. Saudara, sekarang kita bahas ya. Neraka itu merupakan suatu tempat, bahwa itu kondisi, saya percaya. Tapi bukan cuma kondisi, juga lokasi. Tak bisa enggak? Tempat yang nyata dan betul-betul ada. Jadi saudara, ini bukan cuma omongannya pendeta nakut-nakuti jemaat, omongan untuk menakut-nakuti orang jahat supaya berhenti jahat dan sebagainya. Tidak. Ini tempat yang nyata, betul-betul ada. Ada beberapa poin yang saya bahas. Pertama saudara, bahwa neraka itu memang betul-betul merupakan suatu tempat, bukan sekedar merupakan suatu kondisi, tapi juga suatu lokasi. Terlihat dari hal seperti poin A saudara, surga itu juga merupakan tempat. Nah, surga dan neraka itu kontras ya, kontras dalam keadaannya. Tapi kalau tempat, dua-dua pasti tempat, nggak bisa enggak. Saudara, kita mati, kalau percaya Kristus masuk surga, pertama rohnya, nanti belakangan tubuhnya menyusul ya. Kalau nggak percaya masuk neraka, pertama rohnya, belakangan tubuhnya menyusul. Roh saja menurut saya butuh tempat, apalagi tubuhnya waktu menyusul. Mana bisa nggak ada tempat? Tubuhnya tetap tubuh, tidak peduli tubuh kebangkitan, tetap tubuh, dan itu butuh tempat. Bagaimana ada suatu keadaan tapi tidak ada tempat?
Ini omongannya sangat tidak masuk akal. Dan omongan tidak masuk akal ini mengapa bisa muncul dalam pikiran si dosen itu? Menurut saya ya, analisa saya, dia mau menghindari doktrin reform tentang reprobation atau penetapan binasa. Kalau neraka itu tempat, mesti Allah yang cipta. Kalau Allah cipta, dia cipta untuk diisi. Maka tidak mau menjurus ke arah reprobation, pasti ada orang-orang yang ditetapkan masuk ke sana. Kalau tidak, buat apa dicipta? Ya, nah untuk menghindari, maka dia bilang itu kondisi. Kalau kondisi kan tidak harus cipta, itu kan abstrak. Ya, kalau lokasi, tempat harus cipta. Tapi dia tidak punya dasar, tidak punya argumentasi apapun. Kalau tubuh itu butuh tempat, surga harus tempat, neraka juga harus tempat. Keadaan saya nggak pernah nyangka, memang keadaan, tapi keadaan tanpa tempat itu tidak terbayangkan. Dan tubuh kita nanti masuk cuma keadaan, bukan tempat, lebih tidak terbayangkan lagi. Jadi sudah argumentasi yang saya pertama, surga itu juga merupakan tempat. Jadi neraka tidak bisa tidak, pasti juga iya. Mari kita lihat surga merupakan tempat. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 2 hingga ayat 5. Ini kata Allah Yesus sendiri. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sudah kata tempat saya warna biru dan saya cetak huruf besar. 5 kali muncul kata tempat di dalam 4 ayat ini. Dan kata ke situ, di mana, kemana, ke situ, kemana, ke situ, implisit tapi sangat kuat, itu tempat. Kalau tidak tempat ke situ tuh mau apa jadi apa? Konyol lah. Tempat eksplisit, ke situ, di mana implisit tapi sangat kuat, semua saling mendukung. Surga pasti tempat. Dan saudara, mari kita lihat beberapa komentar dari penafsir ataupun ahli teologi ya. Robert Kamantri mengatakan, surga adalah suatu tempat tertentu. Yesus ada di sana dalam tubuhnya yang telah dimuliakan. Ya, Yesusnya akan naik ke surga. Loh kok naik? Kalau memang keadaan ada apa kok naik? Diangkat. Kalau bukan tempat, konyol sekali. Tubuh dia, biarpun itu tubuh kebangkitan, butuh tempat. Tentang ascension atau kenaikan Kristus ke surga, Charles Schwab, seorang ahli teologi dan penafsir reform, berkata sebagai berikut. Itu ascension itu ya, kenaikan ke surga itu ya, merupakan perpindahan tempat dari pribadinya, dari satu tempat ke tempat lain, dari bumi ke surga. Karena itu surga adalah suatu tempat. Penafsir reform selanjutnya, bukan penafsir, ahli teologi ya, Herman Hoeksema, surga adalah tempat yang tertentu dan bukan semata-mata merupakan suatu kondisi atau keadaan. Ini eksplisit menentang kata-kata si dosen. Sungguh lucu ya, dosen reform mengajarkan model semacam demikian. Kalau saya pemimpinnya tak keluarkan dosen model seperti itu. Mengatakan sudah tidak punya dasar, dibantah, tetap ngeyel, tanpa dasar, ngotot terus. Karena itu poin ini saya tekankan habis-habisan. Saudara, kalau surga adalah suatu tempat, neraka cuma kontrak dalam keadaannya, tapi sama-sama merupakan suatu tempat, itu tidak terhindarkan. Karena poin B, saudara, banyak ayat tentang neraka yang jelas menunjukkan bahwa neraka merupakan suatu tempat. Ada yang agak samar ya, tapi ada yang jelas sekali. Saya berikan semua dan kita lihat satu persatu ya. Pertama saudara, Ulangan 32 ayat yang ke-22. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku dan bernyala-nyala sampai
kebagian dunia orang mati yang paling bawah. Saudara, dunia orang mati sudah saya katakan ya, itu bisa kuburan, keadaan kematian, atau neraka. Ayat ini jelas ancaman. Api dinyalakan murkaku, bernyala-nyala sampai bagian dunia orang mati yang paling bawah. Ayat lanjutannya, api itu memakan bumi dengan hasilnya menghanguskan dasar gunung. Ayat mengandung ancaman, bicara murka Allah yang bernyala-nyala. Dan kalau saya berpendapat harus diartikan sebagai neraka. Tapi perhatikan istilahnya ya, sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Jadi neraka itu ada bagiannya, dan ini bagian yang paling bawah. Loh, kalau ini bukan tempat, lalu apa omongan ini, saudara? Ya, jadi ini jelas sekali menunjukkan suatu tempat. Sekarang ayat yang kedua, Mazmur 9 ayat yang ke-18. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Ada dua hal yang ingin saya bahas, saudara. Pertama, kata kembali itu seharusnya berbelok, menurut saya jauh lebih benar. Kata kembali diterjemahkan dari kata Ibrani shuv. Bisa berarti turn, berbelok, atau return, kembali. Bisa dua arti. Laki-laki sudah, kalau sudah bisa dua arti, miliknya kan mesti pakai logika juga, disesuaikan dengan ayatnya atau konteksnya atau teologi dari seluruh Alkitab. Nah, kalau dipilih return, kembali seperti terjemahan LAI, maka secara implisit akan menunjukkan bahwa orang-orang yang masuk ke sana itu asalnya dari sana. Kembali kok. Tadinya dari sana, sekarang kembali ke sana. Karena itu saya lebih memilih terjemahan turn, berbelok, seperti yang diambil oleh King James dan ESV. Berbelok. Jadi seakan-akan orangnya lurus ya. Wah, jaya kan ya. Wah, enak, lancar, lurus semua. Tapi tahu-tahu ngebok. Wah, jenar masuk ke neraka. Seperti itulah penggambarannya kira-kira. Ya, hal yang kedua, saudara, ayat ini merupakan ancaman bagi orang fasik kan ya. Perhatikan, kita baca sekali lagi ya ayatnya ya. Orang-orang fasik akan berbelok ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Kalau diartikan kuburan, ini jadi konyol, saudara. Kalau masuk kuburan, orang fasik akan masuk kuburan. Lah iya, terus so what? Orang fasik masuk kuburan, kamu fasik. Kamu ya gak fasik, yo masuk kuburan. Kan jadi konyol. Apa manfaatnya ini apa? Ini jelas merupakan ancaman bagi yang fasik dan melupakan Allah. Karena itu lagi-lagi konteks menentukan harus diartikan neraka. Ya, jadi lurus atau belok jelas masuk ke dalam neraka. Orang yang jahat kelihatan bisa lancar semua lurus, tapi tahu belok dan masuk ke dalam neraka. Sekarang ayat yang ketiga, Matius 8 ayat yang ke-12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Setelah dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap, dicampakkan kan mesti ke suatu tempat. Masa dicampakkan ke dalam suatu keadaan. Masih ditambah, saudara, lanjutannya, di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Lagi-lagi, saudara, ini pasti tempat. Ayat yang keempat, Matius 11 ayat 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit atau surga? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Lagi-lagi sudah dinaikkan, diturunkan. Kalau bukan tempat, ini konyol omongan ini, saudara. Jadi jelas dinaikkan, diturunkan, ini pasti surga maupun neraka, dua-dua tempat. Tidak bisa tidak. Sekarang poin yang kelima, Matius 13 ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Saya kira tidak usah saya jelaskan sama dengan tadi. Dan Matius 13 ayat 50 ini ayat yang ke-6, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Sama lagi. Yang ke-7, Matius 22 ayat 13.
Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerak gigi. Sama lagi. Yang ke-8, Matius 25:41, enyahlah dari hadapanku. Enyahlah itu kan disuruh pergi ya. Disuruh pergi dari hadapan Allah. Pergi ke satu tempat yang lain kan. Harus tempat ke tempat, kalau enyah, nggak bisa enggak. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Jadi tidak bisa tidak, ini mesti tempat. Lalu Matius 25:46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Kata tempat muncul di sini ya. Lalu Markus 9:43-48 ya, teks yang ke-10, dan jika tanganmu menyesatkan engkau penggalah, karena lebih baik kau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan, yang tipis-tipis dan di dalam tanda kurung tegak saya loncati. Ayat 45, dan jika kakimu menyesatkan kau penggalah, karena lebih baik kau masuk hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 47, dan jika matamu menyesatkan engkau cungkilah, karena lebih baik kau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana urat-urat bangkai tidak mati tapi tidak padam. Nah, kira-kira di mana dicampakkan dalam neraka, tidak bisa tidak ini tempat. Lalu poin 11, Lukas 16:22-23-26-28. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan, betulnya dada Abraham ya. Dibawa lagi-lagi mesti dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut atau Hades, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lazarus di dadanya tentunya adalah pelukan itu ya. Selain daripada itu, ini kata-kata Abraham dalam ayat 26 ya, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Nah, bukan tempat was tidak waras, saudara saya ngomong maupun yang nulis. Ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya yang memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ada jurang. Lalu lihat ke atas dari jauh, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Mereka mau datang dari sana ke sini, yang mau dari sini ke sana, tak bisa nyebrang, dan itu bukan tempat. Saya kira ini teks yang paling kuat menunjukkan surga dan neraka dua-dua tempat. 12, 2 Tesalonika 1:9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Dijauhkan dari itu laki-laki iblis tempat. 13, Wahyu 19:20b, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala belerang. Wahyu 12:10, ini nomor 14. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Yang ke-15, Wahyu 21:8, bagian terakhir saja, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Saya kira terlalu banyak ya, menunjukkan surga maupun neraka jelas tempat. Yang dipersoalkan neraka di sini, tapi dua-duanya katut kebahas. Surga juga jelas-jelas adalah tempat, neraka juga tempat. Saya tidak menyangkal itu kondisi, tapi saya menyangkal kalau hanya kondisi. Itu kondisi dan sekaligus lokasi. Sekarang saudara, poin kedua, ada ajaran atau orang yang tidak percaya adanya neraka. Seperti poin A, ajarannya saksi Yehuwa ya. Sebetulnya Advent itu yang lebih dulu. Charles Taze Russell, pendiri saksi Yehuwa, itu dulu percaya neraka. Gereja Presbyterian dia. Tapi dia debat dengan orang Advent yang tidak percaya neraka. Sebetulnya kalau saya ngomong sama orang Adventnya bilang, loh aku percaya neraka. Tapi begitu masuk orangnya musnah. Betul. Ya, jadi neraka bukan tempat hukuman kekal, dia percaya neraka.
Tapi setahu saya saksi Yehova tidak percaya adanya neraka. Ya. Nah, dalam perdebatan itu dia kalah. Lalu dia mengambil pandangan dari si Advent dan dia lalu tidak percaya neraka. Jadi saksi Yehova itu maupun Advent berargumentasi ya, Allah itu begitu kasih sehingga tidak mungkin saudara menghukum manusia selama-lamanya di dalam neraka. Itu tidak cocok dengan kasih. Karena itu mereka percaya Allah akan memusnahkan manusia berdosa, tapi bukannya menghukum mereka secara kekal di dalam neraka, lautan api atau apapun. Nah saudara, tidak usah diomong saya percaya Allah itu kasih saudara ya. Tapi pada saat yang sama saya juga menekankan hal yang mereka tidak tekankan. Mereka tekankan satu sisi, abaikan sisi yang lain. Itu yang menjadikan ajarannya jadi tak karu-karuan. Saya percaya Allah kasih, pada saat yang sama saya percaya dia suci dan dia adil. Membuat dia benci dosa, adanya membuat dia harus menghukum orang berdosa. Kalau ada satu dosa saja yang selama-lamanya tidak dihukumkan pada siapapun, Allah kehilangan keadilannya saudara. Dan Allah yang tidak adil itu tidak ada kemungkinan bisa terbayangkan. Saya tidak bisa bayangkan itu, bahwa dia itu kasih tapi tetap adil segala mesti menghukum. Sesuai dengan Nahum 1 ayat 3a yang berbunyi, Tuhan itu panjang sabar. Panjang sabarnya baik kan ya, nah ngamuan lama ngamuknya gitu ya, dan besar kuasa. Tetapi ini kontras, ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dia saudara, biarpun dia itu panjang sabar, tidak berarti dia tidak menghukum. Kalau salah dia harus menghukum. Ya memang kalau dipikul oleh Kristus hukumannya sudah ditanggung orang lain, tapi hukuman kan diberikan. Ya. Tapi kalau tidak punya juru selamat, ya orangnya yang dihukum, tidak bisa tidak. Dia kasih, tapi dia tetap tidak akan bebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Bandingkan dengan Keluaran 34 ayat 6 dan 7, saudara baca sendiri, tidak saya berikan di sini. Karena poin B, pandangan yang berkata bahwa neraka adalah penderitaan yang kita alami dalam dunia ini. Saudara, ini pandangan bagi dari banyak orang yang kafir, yang ya bau kayak ateis ya. Mereka mungkin tidak percaya Allah juga, tidak percaya surga, tidak percaya neraka. Neraka itu apa? Ya penderitaan yang kita alami di dunia ini. Di dunia ini kita menderita kan? Ya menderita itu nerakanya. Orang sering ngomong rumah tanggaku kayak neraka, tempat kerjaanku kayak neraka, negaraku kayak neraka, sudah dilanda terorisme dan sebagainya. Nah itu penderitaan itu di dunia kan? Ya itulah neraka, sudah jangan cari yang lain. Nah saudara, dalam suatu buku Saat Teduh ada cerita sebagai berikut. Suatu kali seorang penginjil bertemu dengan seorang skeptik yang pada waktu diminta untuk menerima Kristus berkata, aku tidak takut pada neraka. Neraka yang kita dapatkan adalah di sini, di dunia ini. Jawaban pengkhotbah itu cepat dan bersifat menghancurkan. Aku akan memberimu 3 alasan mengapa ini tidak mungkin adalah neraka. Pertama, aku adalah seorang Kristen dan tidak ada orang Kristen dalam neraka. Tentu maksudnya orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, tidak ada yang masuk neraka ya. Kedua, ada tempat di dekat sudut itu di mana kamu bisa memuaskan kehausanmu, tetapi tidak ada air dalam neraka. Ingat orang kaya itu minta 1 tetes saja dan dikasih kok ya. Ketiga, aku telah memberitakan Kristus kepadamu dan tidak ada Injil dalam neraka. Saudara, orang yang percaya ada penginjilan dalam dunia orang mati, ini menurut saya adalah orang sesat. Second chance, kesempatan yang kedua dalam hidup ini. Mbah pernah dengar Injil bunda, nanti pokoknya diinjil lagi. Yang injili Yesus atau siapapun pokoknya terjadi setelah kematian. Itu adalah ajaran sesat. Kalau memang itu benar, ya tidak usah bertobat sekarang, nanti saja. Dan kalau itu benar, saya sekarang yang nomor 1 akan berhenti nginjil.
Ngapain saya nginjil? Toh nanti diinjili Yesus yang jauh lebih hebat, jauh lebih bagus dalam nginjil dibandingkan saya. Untuk apa saya repot-repot nginjil? Apa kita tahu kalau saya nginjil setan pasti nyerang, nggak karu-karuan? Saudara, tidak ada penginjilan dalam dunia orang mati. Apalagi kita masuk neraka. Tidak ada Injil dalam neraka. Saudara, memang penderitaan dalam dunia ini kadang-kadang luar biasa ya, dan membuat kita tuh kepingin mati. Saya pikir mungkin kebanyakan orang pernah mengalami hal itu atau sering mengalami hal itu. Apalagi kalau mengalami patah hati atau mengalami penyakit atau rasa sakit yang luar biasa dan sebagainya, menganggap neraka dan kepingin mati dan sebagainya. Tadi saya sudah ceritakan serial TV Doctor in the House ya. Dan saya sekarang ingin ceritakan lagi yang baru saya tonton 1-2 hari yang lalu ini. Adalah seorang perempuan berusia 34 yang sakit ya. Dia punya suami umurnya 45, kerjanya banyak di urusan airport, pokoknya bandara ya. Lalu punya 2 orang anak. Lah, perempuan umur 34 tahun ini sudah mengalami penyakit itu selama 16 tahun. Bayangkan lah, berarti mulai dia umur 18 kira-kira ya. Penyakit apa saudara? Sakit kepala. Oh, biasa sakit kepala, minum Panadol waras. Ini bukan sakit kepala yang wajar saudara, sakit kepala yang luar biasa sakitnya dan gilanya. Penyakit itu muncul sehari bisa sampai 10 kali. Kadang-kadang pendek itu 6 menit. Nah kalau berhenti langsung hilang. Jadi datangnya mendadak, perginya mendadak, tidak ada apa-apa kalau sudah hilang. Tapi kadang-kadang kalau panjang bisa setengah jam. Dan sakitnya ndak karu-karuan. Dia berkata ini lebih sakit dari orang melahirkan. Sakitnya tuh kalau itu ditunjukkan waktu dokternya datang tuh kumat. Wah, nangis dan suaminya megang dia tuh, tengkram tangannya sakit dan nangis ndak karu-karuan. Tahu-tahu sembuh. Enggak, sudah apa-apa. Sama sekali enggak apa-apa. Dan penyakit kepala itu sampai dalam dunia kedokteran diberi nama suicide headache, sakit kepala bunuh diri. Sakit kepalanya begitu rupa sampai orang kepingin bunuh diri saking sakitnya. Dan perempuan ini cerita, ada orang entah temannya entah siapa juga mengalami penyakit yang sama dengan dia, betul-betul bunuh diri dan mati. Dia sendiri memang dia mengatakan 2 pilihan. Aku tahan terus demi 2 anakku dan suamiku, atau pilihan yang lain. Tapi itu not an option, itu bukan pilihan kata dia. Bunuh diri, tak, bukan pilihan. Demi anakku, demi suamiku, itu bukan pilihan. Suaminya mengatakan kepada dokter itu, rumah tanggaku jadi kayak neraka dengan istriku sakit seperti ini. Aku kasihan tidak bisa nolong. Bayangkan 16 tahun 10 kali bisa sehari, karena setengah jam dia mesti menghibur. Dia repotnya tidak karuan, jam kerjanya tuh lama, panjang dan pakai sistem shift. Kadang-kadang malam atau malam ditelepon istrinya sakit. Wah, jadi rumah tangga kayak neraka. Saya tidak meragukan penderitaan dari keluarga ini. Tapi apakah memang neraka seperti itu? Penderitaan dalam dunia, bagaimanapun hebatnya, hanyalah semacam cicipan dari hukuman atau siksaan yang luar biasa hebatnya di dalam neraka. Jadi kalau orang ini tadi mengatakan, aku tidak takut neraka. Neraka yang sekarang ini, penderitaan sekarang ini neraka. Nah, penderitaan ini boleh hebat, sehebat apapun, tidak akan ada seujung kuku dibandingkan neraka.
Ini cuma cicipan, ini sangat kecil dibandingkan dengan neraka. Karena saudara, kalau saudara misalnya mau bunuh diri pada waktu mengalami penderitaan yang luar biasa, lari maunya dari penderitaan dunia ini, lalu bunuh diri, maka ingat saudara, kalau bunuh diri itu berhasil, itu justru akan menyebabkan saudara masuk ke dalam neraka selama-lamanya, di mana sudah mengalami penderitaan yang jutaan kali lebih hebat dari penderitaan yang saudara ingin hindarkan itu. Orang yang tadi sakit kepala itu, yang lalu bunuh diri, pada waktu berhasil, saya kok yakin dia kecewa luar biasa. Dia memang lepas dari sakit kepalanya, masuk dalam penderitaan yang jauh lebih hebat untuk selama-lamanya tanpa batas waktu. Jadi saudara, dalam problem apapun, jangan bunuh diri. Sekalipun kepingin bagaimanapun, jangan lakukan. Karena kalau bunuh diri dan berhasil, sudah mendapatkan penderitaan yang jauh lebih hebat, dan itu untuk selama-lamanya. Kan saudara, saya tetap akan bahas lagi, kalau neraka itu tidak ada seperti pandangan dari orang-orang tertentu, maka perlu diingat beberapa hal ini, dua hal ya. Pertama saudara, kalau neraka itu memang tidak ada dalam faktanya, semua ayat Alkitab yang bicara tentang neraka itu salah dan harus dibuang dari Alkitab. Dan saudara, ayat ini cukup banyak, tadi sudah kita lihat, tadi itu belum semua. Dan bukan cuma mesti dibuang, menunjukkan juga Yesusnya pendusta. Dia bicara tentang neraka banyak sekali, paling banyak, paling sering. Ternyata nerakanya tidak ada. Dia pendusta, dia bukan nabi, apalagi Tuhan atau Allah atau juru selamat dan sebagainya. Dia pendusta dan nabi palsu. Kalau benar, saya tidak percaya itu benar. Ayat tadi berbicara tentang neraka, memang benar. Neraka itu pasti ada. Sejak saya kecil saudara, saya lahir dalam keluarga yang sama sekali tidak religius saudara ya. Bukan ateis, bukan komunis, tapi tidak religius. 10 orang, papa, mama, adiknya mama, mangkong dari pihak mama, lalu 5 saudara. Waktu saya kecil tidak ada satu yang punya agama. Nggak tahu KTP-nya diisi agama apa, saya tidak ngerti. Tapi pokoknya tidak ada satu yang punya agama. Tidak ke gereja, tidak ke kelenteng, tidak kemanapun. Tapi aneh, tidak ada yang ngajari saya. Sejak kecil saya percaya Allah, malaikat, setan, surga, neraka. Saya percaya semua itu ada. Apakah Allah menanamkan? Memang dalam diri setiap orang. Karena orang-orang tentu hanya untuk menghindarkan takutnya, lalu menekan, tidak neraka. Saya tidak ada yang ngajari. Keluarga non-religius, saya yakin dari kecil Allah, setan, malaikat, surga, neraka, semua ada. Dan Alkitab juga mengatakan semua itu ada. Kedua saudara, kalau neraka itu tidak ada, maka saya yakin Allah itu juga tidak ada. Saudara, mengapa demikian? Apa hubungannya? Saudara, semua orang harus mengakui ya. Karena kita melihat, apalagi kita di Indonesia tidak bisa tidak melihat. Di negara lain saja melihat, apalagi Indonesia ya. Dalam dunia ini ada banyak ketidakadilan. Misalnya, orang saleh justru miskin, orang jahat justru jaya dan kaya. Orang kaya dan berkedudukan tinggi menindas orang miskin yang rendah dan sebagainya. Juga ada banyak dosa, kejahatan yang tidak dihukum. Bisa karena dosanya tersembunyi, tidak diketahui orang, atau karena pinternya orangnya mempermainkan hukum. Dia punya duit, punya power, sehingga tidak tersentuh oleh hukum. Pokoknya kejahatannya sampai mati tidak dihukum. Nah, kalau sampai mati tidak dihukum kejahatannya, dan setelah itu tidak ada neraka, maka semua ketidakadilan dan dosa atau kejahatan itu tidak pernah dibereskan selama-lamanya. Dengan demikian, Allah betul-betul tidak adil.
Dan kalau Allah itu tidak adil, dia bukan Allah. Jadi kalau saudara tidak percaya adanya neraka, saudara harus menjadi orang yang ateis. Kalau percaya ada neraka, bukan ketidakadilan, saudara. Biarpun orang kaya, yang jatuh kaya, gitu ya, yang salah miskin, penindasan, berbuat jahat, jelas-jelas jahat, tapi tidak tertentu hukum sampai mati, tetap bukan adil. Kalau neraka ada, tetap dia diadili dan dimasukkan neraka, itu hukumannya tetap adil. Allah ada, Allah adil. Tapi kalau ini tidak ada, selama-lamanya ketidakadilan itu jadinya. Maka Allah tidak adil. Kalau tidak adil, dia bukan Allah. Kalau bukan Allah, ya orangnya harus jadi ateis, saudara. Saudara, kepada siapapun yang tidak percaya adanya neraka, saya justru yakin dan menjamin, kalau saudara tidak percaya adanya neraka, saudara justru akan masuk ke sana. Dan pada saat itu, saudara pasti akan percaya adanya neraka, karena saudara merasakan. Tapi percaya neraka pada waktu sudah ada di neraka, kaset sudah telat dan tidak ada gunanya. Mau bertobat bagaimanapun tidak ada gunanya. Saya pernah berdebat dengan seorang saksi Yehova tentang neraka, dan lalu saya kepingin kerjai dia. Ini debat email, sebelum zamannya Facebook, zaman email dulu ya. Dan saya lalu mengatakan kepada dia, kamu tuh kok bisa tidak percaya neraka gimana? Rasul pendirimu itu memang dulu tidak percaya adanya neraka, tapi tahun 1917 dia bertobat dari kepercayaan sesat itu dan dia lalu percaya adanya neraka. Nah, saksi Yehova ini tanya, dari mana kamu tahu Rasul bertobat dalam hal itu? Saya jawab, kamu tuh goblok kok memangnya. Rasul tuh mati tahun 1916. Jadi tahun 1917 dia sudah ada di neraka, merasakan neraka, dan pasti percaya neraka itu ada, dan dia sudah bertobat dari kepercayaan sesat itu. Dan kamu juga akan menyusul pendirimu kalau kamu tidak bertobat dari kepercayaan sesat itu. Orang itu tidak jawab blast email saya. Dia tidak bisa ngomong, saudara. Tidak jawab. Saudara, sebetulnya ada poin selanjutnya, tapi karena tadi pagi sampai di titik ini LCD-nya rusak, maka saya hentikan di sini. Kalau yang sekarang saya sambung, jadi tidak karu-karuan. Jadi ini juga akan saya hentikan di tempat ini. Jadi jelas bahwa neraka itu, dan semua orang akan ke sana kecuali mereka punya penebus dosa, juru selamat dosa, dan hanya satu, Yesus Kristus. Kalau saudara percaya pada dia, bahwa 2000 tahun yang lalu dia memikul semua hukuman dosa saudara di atas kayu salib itu, maka semua hukuman sudah dipikul dia. Tidak ada satu yang harus saudara pikul sendiri. Neraka boleh jadi mengerikan, saudara tidak perlu takut, karena saudara tidak akan sampai ke sana. Saudara pasti masuk surga. Tapi kalau saudara pergi ke gereja, sudah dibaptis, sudah melayani, sudah melakukan apa saja, tetapi sebetulnya di dalam hati belum pernah percaya Kristus sungguh-sungguh sebagai juru selamat atau penebus, saudara tetap adalah orang berdosa. Jangan berharap sama kebaikan saudara. Neraka itu ada dan siap menerima saudara, dan tanpa penebus saya jamin saudara berakhir di sana, dan selama-lamanya di sana tanpa ada batas waktu. Karena itu saudara yang belum percaya, cepatlah percaya. Yang sudah percaya, beritakanlah tentang neraka pada banyak orang, supaya mereka pun percaya pada Kristus dan tidak masuk neraka. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkatan sepanjang acara firman. Kami bersyukur bahwa kami boleh mendengar berita tentang neraka, juga berita Injil bahwa Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kami, memikul semua hukuman dosa kami. Lebih dari itu, kami yang sungguh-sungguh sudah percaya, bersyukur dan memuji Engkau karena kami sadar iman adalah anugerah. Kalau kami bisa beriman, itu anugerah-Mu. Dan iman kami memastikan kami akan pergi ke surga. Neraka mengerikan, betul-betul ada. Tapi kami tidak takut karena kami tidak akan sampai ke sana. Tapi kami mengingat Tuhan, mungkin keluarga kami, mungkin teman-teman, tetangga, atau siapapun orang-orang di sekitar kami yang belum percaya, yang setiap saat bisa mati, dan tanpa penebus mereka akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan supaya kami bisa memberitakan Injil kepada mereka. Dan semua orang Kristen, semua pendeta, semua gereja, biarlah makin banyak dalam memberitakan Injil, supaya lebih banyak orang, apakah itu kafir total, apakah itu Kristen KTP, mendengar Injil, bertobat, percaya pada Kristus, dan diselamatkan dari neraka yang mengerikan ini. Dipastikan masuk ke surga bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.